Skor dicabut. Ah. Ya, kita lanjutkan lagi polemik kita. Aset pemerintah Jakarta di pusaran korupsi. Di pusaran korupsi? Pak Norman dulu, apa yang Apa? dibanggakan dari seorang Ahok tentang e-budgeting tadi? Ah. Apa? Sebutkan dulu, nanti baru saya tanggapi. Oke. Ya, Pak ngomong dibandingkan gubernur-gubernur yang lain, Sebelumnya. Pak sebelumnya Oke. nyata kerja Pak Ahok, Ah. ya kan baru 2 tahun ini. Makanya kami rame-rame mendukung walaupun partai tidak mendukung. Ternyata ada dukungan dari partai juga. Ya. Ya, satu. Sistem sudah mulai bagus tuh di Pemda. Kita lihat aja. Kalau dulu itu Pak Norman, soal Cengkareng kan ini. saya tanya tuh dulu, DPR Cengkareng. sekarang bisa nitip nggak ke kepala dinas? Udah nggak bisa lagi kan? Dulu emang ada begitu? Ada. Oke. Ini jatah gua nih. Oke. Ini jatah. Sekarang makanya ribut terus. Iya. Diganjel-ganjel terus tuh Ahok. Nah ini ya jadi kita silakan Yang dibuka. Cengkareng bagaimana? Reklamasi kayak kemarin. Cengkareng. Katanya Cengkareng ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang mana? Yang Cengkareng. Itu tanahnya tanah dinas Kan kelautan. saya katakan bahwa ini banyak mafia. Oke. Ahok ini menghadapi mafia. Mafia dari swasta. Oke. Kerjasama sama orang-orang dalam dari dari DKI. Lalu lembaga hukumnya nggak jalan lagi di sana. Pura-pura ngedorong, pada pemain juga dia. Ini perlu juga dipertanyakan ini. Oke. Dinas-dinas hukumnya ini. Bila perlu undang aja lah orang-orang hukum pengacara seperti kayak abang-abang kayak Prof ini. Tampilin di sini. Oke. Itu lebih begini. Dan sama sekali Ahok tidak punya tanggung jawab apa-apa dalam kasus ini. Begini Pak. Akan saya katakan Ahok ini dihadapi Oke. di dalam berpunya masalah. Ya kan. Ini yang sedang dikatakan revolusi mental. Oke. Ya. Sehebat apapun juga itu undang-undang. Sehebat apapun juga peraturan. Kalau mentalnya jelek nggak bisa jalan itu. Ya. Udah itu aja. Oke. Jadi- Pokoknya Ahok tidak Iya, salah. Jadi Itu kan saja. yang dijelaskan oleh Pak Norman nggak substansi. Yang Ya. yang ingin kita tahu adalah bahwa penganggaran Cengkareng itu semangatnya adalah transparansi dan akuntabilitas dengan berbasis pada e-budgeting. Kemudian hasilnya seperti ini. Gitu loh, ada kebobolan. Kalau cerita mafia sebelum ada e-budgeting juga sudah ada mafia. Pemda tahu kasus ini setelah terungkap oleh LHP BPK, Oke, laporan iya. hasil dari BPK yang Karena mengatakan proses pembelian, appraisal segala macam tidak ikut-ikutan lagi. iya, menurut DPRD. saya seperti ini. Saya tidak ingin lebih ke dalam soal bagaimana instrumen yang digunakan oleh BPK, tapi saya DPRD ya berpendapat bahwa di dalam penganggaran itu, ya kan, pertama sebelum masuk ke Banggar itu Ya. sudah selesai Pak, mestinya di tingkat SKPD sudah selesai, ada penelitian, kemudian minta persetujuan ke DPRD kan untuk penganggaran Penelitian tanah. di sini tuh apakah termasuk verifikasi ke BPN tentang Betul, termasuk di situ, Termasuk, oke. termasuk di situ. Karena itulah Pak Gubernur kan selalu membanggakan yang namanya e-budgeting. Ya. E-budgeting adalah menurut kami itu yang belum sepaham dengan Pak Gubernur, itu hanya tools, alat, ya. Alat itu bukan mutlak. Kalau hari ini Pak Ahok mengatakan bahwa e-budgeting mutlak, harus mengakui bahwa yang diperbuat hari ini tidak berhasil. Oke. Ternyata lolos juga anggaran itu, ya kan? Ini kan kata-kata titipan itu ya. Pergub sudah ada titipan lagi, ternyata ada orang di luar DPR yang menitip untuk penganggaran lahan Cengkareng. Ini terbukti. Ingin saya katakan. Sikap DPRD bagaimana menghadapi kasus Ini ini? tadi saya katakan tadi, barusan tadi kita Rapimgap memutuskan untuk Sudah terjadi baru Rapim ya? Pansus. Enggak, memang skemanya seperti itu. Seperti itu ada LHP BPK ya. Kemudian kita membuat pansus LHP BPK khusus mengenai Cengkareng akan kita bahas. artinya dengan kerugian 600, bukan kerugian, pembelian tanah sendiri dengan 648 miliar yang jauh melebihi daripada sumber waras yang 191. Kira-kira Itu anggota sangat serius. DPR terlibat nggak itu dengan pembelian itu yang kebobolan itu? Saya belum mengatakan. Coba di pengawasan itu dilihat. Tapi saya pribadi juga. tidak mewakili DPRD. Ya. Saya boleh. Ah. Pribadi mengatakan 100% tidak terlibat. Oke. Saya tidak ingin mengatakan kelembagaan. Yakin, Pribadi mengatakan yakin yakin. 100% tidak, karena melalui pergub. Oke. Dalam proses pembelian seperti ini, kalau waktu di sumber waras menggunakan NJOP, sekarang menggunakan appraisal, berarti lebih rapi yang mana? Menurut saya dua-duanya nggak rapi. Menurut saya dua-duanya nggak rapi. Dalam Dan prosedur, kita belum tahu ya, belum kita dalami. Tapi Oke. ada yang menarik ini Pak Norman ya. Pak Gubernur kan selalu menggumburkan yang namanya transaksi non tunai. ya.
ya kan, transaksi non tunai. Sampai hari ini katanya ada pernyataan dari Pak Gubernur, ada yang 200 miliar tertahan itu. Ya kan, yang dilaporkan ke KPK dan Barreskrim oleh Pak Gubernur. Saya ingin mengatakan ternyata sistem itu yang dibuat Sistem satu sedemikian pintu rupa. kan? Iya, Satu sistem pintu. Iya. bobol juga. Oke. Bobol juga. Maksud saya ingin mengatakan seperti ini. Inilah ya sebuah pembangunan yang melibatkan menihilkan pelibatan lembaga legislatif. DPRD. Menihilkan, artinya tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Gimana? Tidak bisa, karena menihilkan, artinya tidak dianggap sama sekali dalam proses pembangunan ini. Bisakah kita meminta pertanggungjawaban kepada DPRD? Bisa. Dengan kondisi seperti itu? DPR dalam fungsi kontrol seperti yang kita katakan tadi kan seperti ini kan kebobolan. Ya. Pertama DPR kebobolan. Yang kedua, ketika muncul masalahnya pun DPR masih bersikap misalnya pansus. Harusnya kan ada langkah-langkah konkret yang dilakukan. Seperti Misalnya apa? DPR mengajak Pemda ayo segera melakukan langkah-langkah hukum, mempidana orang-orang yang diduga sebagai pelakunya. Kemudian bagaimana minta pertanggungan jawab untuk ganti rugi, gugat perdata. Mempidana orang-orang yang diduga sebagai pelaku. Sebagai Kira-kira pelaku. dalam kasus ini yang diduga sebagai pelaku itu di bagian mana? BPNK sebagai mengeluarkan sertifikat ganda? Yang begini pasti banyak pihak terlibat. Banyak pihak. BPN terlibat, kemudian kantor Sebagai- lurah, camat, kemudian orang dalam di Pemda sana. Dinas yang membeli, dinas Dinas yang perumahan membeli dan juga. pembangunan? Anggota DPR Bisa. juga ada ikut-ikutan Anggota itu. DPR di mana? Ada lah, komisi berapa tuh yang kalau gitu-gitu? Tidak ada Pak Norman, itu tidak Alah. dibahas sama sekali di DPRD. Jadi Pak Norman tolong diklarifikasi, tidak ada sama Tidak sekali dibahas. pembahasan. Yang saya dengar kata juga Jadi ada itu. harus ada langkah yang cepat dilakukan Ya. supaya orang-orang yang diduga sebagai pelakunya itu tidak cepat mengalihkan asetnya, lari dari tanggung jawab. Langkah-langkah pidana atau langkah Iya, langkah apa? pidana dan langkah perdata. Baik, oke. Prof, kalau langkah pidana dengan berkelindan begini, diduga BPN yang bermain, kemudian dinas kelautan, dinas ini yang segala macam, kalau mau pidana kemana dulu kita mau mulai? Kita tunggu laporan audit investigasi BPK saja. Kalau itu sudah ada temuan seperti sumber waras, Ya. baru ada tidak unsur melawan hukum, ya baru bisa kita lihat pidana apa bisa. Oke. Ya. Kalau ternyata sah itu milik negara, itu harus audit investigatif itu yang menentukan. Pasti audit investigasi itu yang menentukan ada unsur tidak, Oke. temuan pidana apa tidak. Itu menurut undang-undang BPK. Jadi ujung akhirnya ada tidak temuan pidana. Oke. Kalau ada, BPK melaporkan pada pihak yang berwajib. Dan pihak yang berwajib wajib menindaklanjuti. Itu mau KPK, mau kejaksaan, mau kepolisian, bisa saja. Audit investigatif itu harus hasilnya pidana atau bisa kesalahan administrasi dan perdata? Bisa. Administrasi, perdata, pidana. Tapi undang-undang BPK, jika ada temuan unsur pidana, Ya. ya kan? Pada waktu dia audit pertama, Ya. sebagai sumber waras, itu baru indikasi ada pelanggaran hukum. Negara sudah rugi. Ya. Nah, Pak Ruki minta investigasi. Ya. Untuk meyakinkan bahwa kerugian negara itu karena melawan hukum. Dan itulah tipikor. Itu prosedur caranya membaca satu peristiwa seperti itu. Oke. Kalau sumber waras dugaannya dibeli tidak sesuai dengan NJOP, kerugiannya di situ. Kalau dalam kasus ini untuk menilai kerugiannya Ini yang saya baca ya, Pak Gubernur disposisinya Cengkareng ini, ya, pakai appraisal nanti. Pak Gubernur. apa bedanya dengan kalau bagi Nah, NJOP waktu tadi? sumber waras NJOP gitu kan. iya. Saya juga bingung. Kenapa tidak konsisten? Kenapa nggak konsisten? Sedangkan di Undang-Undang 2012 Perpres yang dikenal tuh hanya appraisal untuk menilai. Nggak ada disebut NJOP. Ya. Malah di Pergub DKI itu NJOP itu adalah dasar untuk menghitung pajak. Dalam jual beli kan boleh. Tidak menentukan harga. Tidak menentukan harga. Artinya harga ditentukan oleh yang mau membeli Appraisal. atau menjual. Enggak, appraisal ada, appraisal. Oke. Walaupun di pasal 121 belum Saya kira selesai ya. begini soal appraisal atau NJOP itu kan soal pilihan. Karena Dua-duanya boleh? Ya boleh karena tergantung kepada kesepakatan para pihak. Yang penting di sini pembayaran pajak kepada negara itu acuannya kepada PBB. Kepada NJOP tadi. Ya NJOP tadi. Untuk pajak. Ya. Kalau harga? Jadi kalau harga itu tergantung kesepakatan. Jadi kalau hari ini kedua belah pihak sepakat udah kita appraisal, oke sah. Kemudian pada kesempatan lain terjadi jual beli, yang satu minta appraisal, yang satu enggak saya patokannya NJOP, disepakati sah, boleh. Secara awam saya melihat kalau NJOP udah berapa NJOP itu saya bayar. Ya. Kalau appraisal berarti ada verifikasi. Bisa di atas, lebih rapi mana? Bisa di atas NJOP, bisa juga di bawah NJOP. Verifikasi sertifikat masuk dalam tahapan appraisal? Bayar itu sesuai PBB, pembayaran pajaknya. Oke.
Tapi dalam transaksi bisa di bawah, bisa di atas. Di Pergub itu saya Ya. baca NJOP digunakan untuk kepentingan perpajakan. Pajakan ya. Jadi pikiran saya Heeh. itu tidak dalam kepentingan transaksional. Tidak mengacu pada harga. Tidak. Oke. Tapi oleh karena itu saya baca berkali-kali kok nggak ada perintah di undang-undang dan Perpres NJOP. Yang ada appraisal, tim penilai. Oke. Itu yang bisa menentukan harga mana yang Berarti paling... dalam kasus Cengkareng benar pemilihan langkah ini appraisal itu. Ya udah benar di situ Udah benar. pakai appraisal. Tapi di langkah yang sumber waras ada lagi. Oke. Ini yang saya bingung. Ini yang mana yang mau dipegang? Bukan boleh dua-duanya, Pak. Bukan boleh. Yang saya baca Karena begitu. di dalam hukum perikatan itu dasarnya konsensus. Ya. Ketika disepakati syarat-syarat jual beli sah, selesai. Tapi ada undang-undang yang mengharuskan Undang-Undang appraisal. 2012 dan Ya. Perpres tentang pelaksanaan dari Undang-Undang 2 2012. Itu hanya berlaku untuk semua pembelian Semua. aset untuk kepentingan umum. Bukan aja itu aja, semua. Bukan hanya masalah lahan properti. Heeh. Tapi termasuk juga semua kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Ya. Itu harus menggunakan itu. Ketika langkah appraisal yang sudah dipilih, artinya secara undang-undang benar, lalu kemudian ada kebobolan seperti ini. Saya masih bingung. Ini Ada kan bobol tapi kebobolannya tidak- begini. Heeh. Karena status tanah Cengkareng itu sudah jelas yang dikatakan bahwa ada ini adalah putusan milik Pemda, Ya. berdasarkan putusan MA, Ya. ada yang mengatakan, pribadi mengatakan itu milik saya. Jadi statusnya ini yang belum jelas. Sehingga dianggap kebobolan. Oke. Dianggap bahwa Pemda membeli lahan sendiri. Ya. Masih dispute ini. Jadi artinya belum ada kepastian bahwa ini membeli lahan sendiri. Belum, karena investigasinya kan belum selesai Oke. BPK. Ya. Tunggu aja lihat nanti. Putusan MA itu bisa termasuk dalam bagian dari audit investigasi itu? Oh, enggak. Sebagai faktanya? Boleh. Tidak. BPK tidak boleh mengaudit putusan MA, nggak boleh. Baik. Dia hanya mengaudit fakta-fakta yang terjadi. Ya. Oke. Pak Norman, gimana? Ini masalah Ya kalau masalah hukum ini ya urusan ya, Ya. saya agak yang jelas Ahok sudah berbuat baik. Ya. Ya, itu. Tapi kan juga pengkhianat juga banyak. Iya, iya, iya. Ya, saya juga nggak masuk di akal, masa beli tanah sendiri? Iya. Itu gimana logikanya? Memang nggak masuk logika itu. Nggak masuk logika, Iya. ya Tapi kan? terjadi. Anak kecil juga tertawa lihatnya. Iya. Artinya betapa bobroknya oknum-oknum Pemda. Dan gubernurnya tidak harus bertanggung jawab anak buahnya seperti itu. Ya sebagai gubernur ya bertanggung jawab ya. Jadi ya sudah dibuka aja, bila perlu KPK lapor itu ke polisi. Ya seperti kasus sumber waras itu, bila perlu ke KPK. Ya, Itu ya. ngotot itu teman-teman itu tentang sumber waras itu. Ada patokannya dari 2012. Kalau Ya. BPK itu kan 2012 NJOP-nya. Kan beda harganya. Peraturan dari 2014. Oke. Hanya itu saja. Nah, sekarang apa yang terjadi? Diadu-adu nih sekarang KPK dengan BPK. Ini yang terjadi sekarang ini. Diadu domba. Lucunya yang ngadu itu dia juga itu orang. Dia kemana tadi? Ada lah pokoknya itu juga. Oh, itu juga. Oh, iya, iya. Menjerat angin. Angin dijerat. Nggak dapat. Nggak ada yang bisa Iya, iya, dijerat. iya, iya. Lah, udah berhenti lagi. Iya, Caca udah minta. Ini, ya, kalau menurut Supopo, kenapa harus ribut-ribut? Kita simpel saja. Ya. Ya, kalaupun toh Ahok harus diganti, kalaupun toh ada yang mengatakan asal jangan Ahok, begitu kan? Ya. Kenapa ribut-ribut? Tah ganti na iya we teman Ahok tah. Itu. Jadi gubernur? Karena apa? Gaya naga sarua. Ya. Kemudian sudah sangat menguasai persoalannya kan. Ya. 100 buat teman Ahok.